nih untuk kris ini? Apalagi sebelumnya kita sudah mendengar kris tuntas, seperti apa sejauh ini prosesnya untuk diketahui pemirsa? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang tadi udah diberitahukan bahwa selama ini fitur kris yang kita kenal adalah untuk pembayaran. Apakah kalau Mbak Anneke scan di merchant, atau merchantnya scan kita punya kris, atau kita juga kris tanpa tatap muka di e-commerce, atau membayar bill payment, dan terakhir adalah kris bisa digunakan di 3 negara, Thailand, di Malaysia, dan Singapura. Sekarang telah hadir yang namanya kris tuntas dengan fitur ada 3 yang baru. Yang pertama adalah melakukan tarik, transfer, dan setor. Jadi selama mobile apps atau payment apps dari customer memiliki fitur kris tuntas, dan juga kris di sekitarnya juga merchant-merchantnya memiliki merchant kris tuntas, itu bisa melakukan transaksi kris tuntas. Ya, jadi itu yang paling penting bahwa ada semua pemain sudah memiliki fitur kris tuntas. Saat ini sudah bisa diaplikasikan atau masih harus menunggu lagi Pak Jamil? Oke, kalau kita lihat tentunya adopsi ini tergantung dari strategi dari masing-masing pemain. Kita melihat ada beberapa pemain yang sudah mengimplementasikan 3 fitur tadi. Tarik tunai, transfer, dan setor. 3-tiganya mereka ambil sekaligus. Tapi juga ada juga yang mengimplementasikan baru 1, Anneke, yaitu transfer. Ada juga yang transfer dan setor. Jadi itu masing-masing tergantung strategi, tapi sudah ada yang mengimplementasikan. Ada juga beberapa pemain yang secara sistem sudah ready, tapi masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia atau baru saja mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Jadi ada juga kelompok terakhir yang memang baru melakukan pengetesan terhadap sistemnya, mungkin boleh dikatakan 50% ready, dan kita harapkan lebih banyak lagi bisa diadopsi oleh para pemain sistem pembayaran di Indonesia. Baik, melihat proses yang berbeda-beda dari setiap pemain saat ini yang sudah bisa mengadopsi 3-tiganya, apakah cukup banyak peminatnya? Saya rasa cukup banyak ya, kalau kita lihat mungkin dari laporan di lapangan, cuman mungkin belum berani mempromosikannya ya. Karena apa? Karena mungkin kalau kita lihat perjalanan kris di tahun 2019-2020 juga mungkin masih landai. Karena sometimes kita perlu test the market, sama juga dengan kris tuntas. Jadi kalau kita lihat mungkin hampir 20 lah yang terlibat gitu ya. Dan masing-masing memiliki strategi sendiri-sendiri. Karena yang penting adalah menurut saya adalah use case-nya. Karena jangan sampai mereka, oh ini sama aja dengan yang lain ya gitu loh. Jadi kris tuntas itu penting untuk diimplementasikan kalau memang benar-benar tahu apa use case-nya untuk masyarakat atau konsumennya. Baik, apakah kris tuntas ini lalu mengancam keberadaan kartu debit misalnya? Kalau kita lihat sebenarnya kalau ditanya sampai hari ini, Mbak Anneke ya, belum. Bahkan untuk pembelian juga kita tadi lihat pertumbuhan kris itu year on year growth di volume itu ada sekitar mungkin 113% dan nominal sekitar 130-an% dengan 45 juta pengguna dan juga 30 juta merchant. Itu merupakan key driver untuk meningkatkan transaksi melalui kanal kris. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan transaksi menggunakan kartu, itu biasanya pakai EDC ya, tetap tumbuh. Kalau kita lihat gabungan antara kartu kredit dan kartu debit masih tetap secara volume naik 10% dan secara nominal naik 12%. Di tengah pertumbuhan kris yang tadi ya, kanal itu menjadi 113 dan 126%. Nah, sekarang kalau kita gabung, pada akhirnya pilihan itu ada di tangan customer. Saya mau menggunakan kartu melakukan transaksi di EDC, atau saya melakukannya dengan kris melalui e-money saya. Semuanya adalah di mata customer. Tapi yang kita bisa lihat bahwa pertumbuhan tahun ini digabung antara kanal kris dan kanal EDC, pertumbuhannya 53%, Mbak Anneke. Luar biasa. Baik, mungkin yang menjadi salah satu tantangan adalah infrastruktur internet yang kita tahu ini belum merata juga di Indonesia. Apakah ini menjadi tantangan terbesar pengaplikasian kris tuntas nantinya? Oke, kalau kita lihat belajar dari aplikasi kris sendiri, belum kris tuntas ya, itu sudah dipakai di 30 juta merchant. Year on year growth-nya sekitar 27%.
Penggunanya adalah pengguna handphone di Indonesia ada sekitar lebih dari 300 juta. Dan pengguna khusus kris adalah 45 juta yang notabene dipakai di UMKM atau mikro. Jadi kalau kita lihat sebenarnya selama mereka bisa menggunakan krisnya dan kemudian memiliki fitur kris tuntas, seharusnya masalah infrastruktur bukan menjadi permasalahan besar. Kalau menurut saya. Tetapi tantangan yang kita hadapi Mbak Neke adalah bagaimana supaya para pemain sistem pembayaran di Indonesia bukan hanya mengadopsi kris tapi juga kris tuntas. Karena menurut saya banyak pemain-pemain kecil, bank kecil, atau yang lain-lainnya yang nggak punya cabang yang besar. Cabang di Indonesia kurang dari 30.000 untuk mengambil uang atau menyetor. ATM di bawah 100.000. Tapi coba kita pikirkan bahwa sekarang ada 30 juta merchant kris. 10% kita convert menjadi merchant kris tuntas, udah 3 juta. Dibandingkan jumlah ATM yang tadi di bawah 100.000 maupun cabang. Jadi kalau kita lihat mereka melihat peluang ini, menurut saya tantangannya adalah bagaimana mencari use case yang menarik. Contohnya, di tahun 2021 saya diundang oleh ILO, International Labour Organization. Mereka melakukan studi di 21 usaha kecil dan menengah. Dan sebagian ini 55% adalah pekerja wanita, ya, yang memang harus kita dukung. Nah, dari studi tersebut 48% pemberi upah masih menggunakan uang tunai. Kebayang ya kalau gajian, menyiapkan uang tunai, membagi-bagikannya sulit sekali. Dan 21% masih menggunakan uang tunai dan digital payment. Jadi kalau dulu, saya zaman di bank dulu, kadang-kadang kita mau buka account, buka tabungan, 500 orang, 1.000 orang semangat gitu ya. Tapi membuka tabungannya sendiri nggak gampang, mendistribusikan kartu ATM itu juga tidak gampang. Ya, dan kemudian masih ngomel-ngomel lagi. Pas hari H, antrian di ATM-nya itu begitu panjang. Dia bilang kenapa cuma punya 1 atau 2? Harusnya banyak. Sekarang kalau kita lihat itu tidak menjadi masalah lagi. Karena kenapa? Kalau kita bisa misalnya pemberi upah pekerja pabrik, bisa di sekelilingnya. Makan siang bayar pakai kris. Mengambil dana pakai kris tuntas. Oh, baru datang dapat uang dari suami, deposit di merchant-merchant tersebut. Jadi menurut saya banyak kesempatan. Kebayang kalau misalnya Mbak Ane ke pemilik UKM. Kadang-kadang mereka ingin menabung. Selama ini kalau pergi ke agent juga mungkin jauh ya, nggak punya waktu. Tapi dengan adanya merchant kris tuntas ini, mereka bisa menabung untuk pendidikan anak-anaknya atau usahanya di kemudian hari. Apalagi kalau kita melihat ada lembaga keuangan digital, ada Laku Pandai yang jumlahnya udah lebih dari 2 juta. Itu mungkin kita bisa manfaatkan ke depan. Baik, tapi sejauh ini dari perbankan yang sudah memiliki fitur kris, berapa persen yang sudah mengadopsi kris tuntas? Kali kalau dipikir-pikir sekitar 10% lah ya. Karena memang kalau di tahap awal semuanya masih dalam tahap penjajakan. Bagaimanapun juga kita harus memanage risiko baru. Karena ini menyangkut uang tunai. Seperti apa sistemnya untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang anomali. Sekarang kan misalnya maksimum boleh ambil misalnya 2 juta atau 1 juta. Apakah ada sistemnya, fraud detection sistemnya. Seperti itu. Jadi menurut saya memang masih perlu waktu untuk test the water supaya kris tuntas ini berhasil. Kita tunggu saja beberapa waktu. Baik, bicara risikonya sebesar apa sih Pak? Mungkin bisa menjadi pemahaman juga untuk pemirsa yang nantinya akan menggunakan kris tuntas agar lebih berhati-hati. Ya, jadi sebenarnya begini, kita harus tahu mengedukasi para pemakai supaya bisa memakai dengan aman dan nyaman. Jadi benar-benar memakai handphone yang memang tidak share the data dan juga memakai handphone yang benar-benar memiliki fitur kris, tidak share dengan orang lain ya, PIN-nya dan lain sebagainya. Tapi dari sisi kita kalau dilihat dari keamanannya cukup aman, Mbak Aneke. Kenapa? Karena kris tuntas ini memakai kris yang dynamic sifatnya. Jadi hanya bisa 1 kali dipakai. Jadi takutnya nanti dipakai berkali-kali, tidak bisa. Hanya 1 kali dipakai.